Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai qadhiyah hamliyah, yaitu terkait mengenai bagian-bagian yang menyusun qadhiyah hamliyah. Yang menyusun qadhiyah hamliyah itu ada 3 bagian. Pertama disebut dengan maudhu', kedua disebut dengan mahmul, dan yang ketiga disebut dengan an-nisbah. Wal awwalul mawdu'u bil hamliyah wal akhirul mahmulu bis sawiyah. Wal awwalu, adapun yang pertama, al mawdu'u ialah mawdu', bil hamliyati ay fil hamliyah, di dalam qadhiyah hamliyah. Wal akhiruh, dan adapun yang terakhir, al mahmulu ialah disebut dengan mahmul, bis sawiyati dengan sawiyah, dengan setara, dengan sama atau setara. Artinya, bagian yang pertama yang menyusun qadhiyah hamliyah itu disebut dengan maudhu', sementara bagian yang kedua yaitu disebut dengan mahmul. Misalnya contoh Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah. Bagian pertama yaitu Zaid disebut dengan maudhu'. Sementara yang kedua yaitu qaimun disebut dengan mahmul. Nah, nanti ada yang disebut dengan nisbah. Namun di dalam nazam ini tidak disebutkan oleh musannif. Yaitu nisbah itu yaitu subutul qiyami li Zaid. Artinya berlakunya qiyam terhadap Zaid. Keberadaan qiyam, berlakunya qiyam terhadap Zaid itu disebut dengan an-nisbah. Cuman an-nisbah ini ya kebanyakan tidak terlihat atau tidak ditampakkan melalui lafaz, melainkan melalui susunan kalimat. Kalau di dalam bahasa Arab itu bisa diketahui dengan susunan kalimatnya. Nisbah ini bisa diketahui dengan susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Wal awwaluh, dan adapun awal, mubtada'un. Lafaz awal, mubtada'un ialah mubtada'. Al-mawdu'u, adapun lafaz al-mawdu', khabarun ialah menjadi khabar. Bil hamliyati ay fiha, di dalam qadhiyah hamliyah. Wal akhiru, dan adapun lafaz akhir, mubtada'un ialah mubtada'. Al-mahmulu, adapun lafaz al-mahmul, khabarun adalah khabar. Bisawiyah, arti dari as-sawiyah ini ay halata kaunihima mustawiyah ini, dalam keadaan adanya keduanya maudhu' dan mahmul, mustawiyah ini ialah setara keduanya. Artinya bersamaan keduanya. Qala syarihu, berkata siapa syarih, i'lam, ketahuilah, anna lil qadhiyatil hamliyati, bahwasanya sesungguhnya ialah bagi qadhiyah hamliyah salah satu ajzain, apa 3 bagian. Jadi qadhiyah hamliyah ini bagian-bagiannya atau penyusun dari qadhiyah hamliyah ini ada 3 bagian. Maudhu'un, yaitu maudhu', wa mahmulun, mahmul, wa nisbatun, dan nisbah. Dzakara, menyebutkan siapa nazim, fi hadzal baiti, di dalam bait ini, isnaini, pada 2, minha, dari salah satu ajza. Namun nazim, yaitu pengarang kitab As-Sulam Al-Munawwarah, hanya menyebutkan 2 bagian saja, yaitu menyebutkan maudhu'
dan menyebutkan mahmul. Sementara nisbahnya tidak disebutkan. Wahuma, ini wahuma ya, bukan wahua. Wahuma adapun isnaini, al maudu'u ialah maudu', wal mahmulu dan mahmul. Fal maudu'u maka adapun maudu', apa yang dimakan maudu' itu? Al juz'u adalah bagian, al mahkumu alaihi yang dihukumi alaihi atas al juz'u. Artinya bagian yang dikenai hukum. Atau bagian yang hukum diberlakukan padanya. Itu yang disebut dengan maudu'. Summiyah dinamakan apa al juz'u al mahkumu alaihi maudu'an pada maudu' tashbihan karena menyerupakan lahu terhadap al juz'ul mahkumu alaihi bisyai'in dengan sesuatu wudi'ah yang diletakkan apa syai' liyuhmala agar dibawakan. Nah, liyuhmala agar dibawakan alaihi apa atas syai' atau diberlakukan dibebankan alaihi apa atas syai'. Kenapa al-mahkum alaih itu disebut dengan maudu? Karena maudu itu kan artinya yang diletaki, merupakan isim maf'ul. Kenapa al-mahkum alaih ini disebut dengan maudu? Karena bagian itu yang nanti diletaki hukum. Yang diletaki hukum. Misalnya ya, di dalam contoh Zaidun qaimun. Yang diletaki hukum, yang dikenai hukum itu adalah Zaid. Nah, Zaid ini adalah tempat berlakunya hukum. Tempat dikenainya hukum. Karena itu Zaid ini disebut dengan maudhu'. Maudhu' itu artinya isim maf'ul yang maknanya itu adalah diletaki, yaitu diletaki hukum. Karena yang dikenai hukum itu adalah maudhu'. Atau dalam contoh Zaidun qaimun, yang dikenai hukum itu adalah Zaid. Yang dikenai hukum berdiri itu adalah Zaid. Kazaidun min qaulina, seperti lafaz Zaid min qaulina dari perkataan kita. Zaidun qaimun au qama Zaidun atau lafaz qama Zaidun. Di sini Zaidun disebut dengan maudhu'. Zaidun qaimun, Zaidun disebut dengan maudhu'. Kenapa? Karena Zaid ini yang dikenai hukum berdiri. Begitu pula di dalam contoh qama Zaidun. Yang menjadi maudhu' ini adalah Zaid, lafaz Zaid. Kenapa lafaz Zaid disebut dengan maudhu'? Karena Zaid ini yang dikenai hukum berdiri. Yang dikenai hukum berdiri adalah Zaid. Fazaidun maka adapun Zaidun, lafaz Zaidun maudhu'un ialah menjadi maudhu' fil misalaini di dalam dua contoh, yaitu Zaidun qaimun au qama Zaidun. Wa in kana meskipun ada apa Zaidun, lafaz Zaidun muakharan ialah diakhirkan fisani di dalam contoh yang kedua, yaitu qama Zaidun. Kalau di dalam contoh yang pertama, Zaidun itu disebutkan pertama, kemudian qaimun yang kedua. Di dalam contoh susunan fi'il dan fa'il, yang disebutkan pertama itu adalah fi'il, sementara yang disebutkan kedua itu adalah fa'il. Yang mana fa'il ini adalah lafaz Zaid, dan ini disebut dengan maudhu'. Wa huwa dan adapun maudhu' yan hasiruh ialah terbatas apa maudhu' fi salasatin di dalam tiga hal. Al-mubtada yaitu mubtada, wa fa'ilul fi'li dan fa'ilnya fi'il, wa naibuhu dan naibul fi'il. Jadi yang bisa menjadi maudhu' itu yaitu ada tiga, yaitu mubtada, fa'il dan naibul fa'il. Wal mahmulu dan mahmul. Sumya dinamakan apa mahmul? Mahmulan pada mahmul. Kenapa dinamakan mahmul? Li'annahu karena sesungguhnya mahmul mahkumun ialah yang dihukumi bihi dengan mahmul. Artinya hukum yang diberlakukan, hukum yang dibawakan kepada maudhu'nya, yang diletakkan kepada maudhu'nya. Fasyubbiha maka disamakan apa mahmul bisaqfi dengan atap, alladzi yang humilah yang dibawakan atau yang dibebankan, apa alladzi saqaf ini atap ini alal jidari atas dinding, masalan seumpamanya. Jadi mahmul itu artinya secara bahasa ya,
yang dibawakan atau yang diberlakukan, yang diletakkan. Misalnya dalam contoh Zaidun qa'imun, yang diletakkan, yang dibawakan ke Zaid itu adalah qa'imun. Karena itu qa'imun ini disebut dengan mahmul. Wa huwa dan adapun mahmul mahsurun ialah terbatas fisnaini di dalam dua hal, yaitu al-fi'lu fi'il, al-fi'li ya, dibaca al-fi'li fi'il wal khabari dan khabar. Dan yang bisa menjadi mahmul itu yaitu ada dua. Yang pertama itu adalah fi'il dan yang kedua itu adalah khabar. Wa misalul mahmuli dan adapun contoh mahmul qaimun ialah lafaz qaimun wa qama dan lafaz qama fil misalaini di dalam dua contoh as-sabiqo ini yang telah lalu. Misalnya dalam contoh Zaidun qaimun atau qama Zaidun, yang menjadi mahmul ini adalah lafaz qaimun, dan yang menjadi di contoh yang kedua yang menjadi mahmul adalah lafaz qama. Karena ini yang dibawakan ke Zaid, yang dilekatkan kepada Zaid itu adalah qama. Wa qauluhu dan adapun perkataan nazim bisawiyah, apa artinya? Ai halata kaunihima, dalam keadaan adanya keduanya maudhu dan mahmul mustawiyah ini sama keduanya, ai mustahaba ini bersamaan keduanya, fi dzikri di dalam penyebutan. Artinya ketika maudhu dan mahmul itu sama-sama disebut, maka maudhu itu ialah yang pertama, sedangkan mahmul itu adalah yang kedua. Itu maksudnya dari nazam yang telah dibaca barusan. Fala yuzkaru, maka tidak disebutkan ahaduhuma, apa salah satu keduanya, maudhu dan mahmul, illa ma'al akhari, kecuali beserta yang lain, fi dzikri di dalam penyebutan. Li'annal mubtada'ah, karena sesungguhnya apa mubtada', matalan seumpamanya, la budda lahu, ialah harus lahu bagi mubtada' min khabarin dari khabar. Wal khabaru dan khabar, wal khabaru dan khabar, la budda harus lahu bagi khabar min mubtada'in dari mubtada'. Setiap mubtada' itu pasti khabar. Li'annal mubtada'a ya, wal khabara di sini li'annal mubtada' karena setiap mubtada' itu pasti butuh khabar dan setiap khabar pasti butuh mubtada'. Wal fi'la dan fi'il, la budda harus lahu bagi fi'il min fa'ilin dari fa'il. Wal fa'ila dan fa'il, la budda harus lahu bagi fa'il min fi'lin dari fi'il. Idzan, jika demikian, huma, adapun keduanya maudhu dan mahmul, mustahibani, ialah bersamaan keduanya, fi dzikri di dalam penyebutan. Wal juz'u tsalisuh dan adapun bagian yang ketiga, minal qadhiyati dari qadhiyah, dari proposisi qadhiyah hamliyah, huwa adapun al juz'u tsalis, an nisbatu adalah nisbah. Hubungan antara maudhu dan mahmul itu disebut dengan nisbah. Apa arti dari nisbah ini? Subutul mahmuli lil maudhu, ialah tetapnya mahmul atau berlakunya mahmul pada maudhu, itu disebut dengan nisbah. Kasubutil qiyami li Zaidin masalan, seperti tetapnya qiyam berdiri li Zaidin bagi Zaid masalan seumpamanya. Ini Zaidun qaimun. Nah, hubungan di antara Zaid dan qaim itu disebut dengan nisbah. Nisbah ini adalah subutul mahmul lil maudhu, subutul qiyam li Zaid. Wa yusamma dan dinamakan al-lafdu apa lafad ad-dalu yang menunjukkan alaiha atas nisbah, robitotan pada robitoh. Nah, lafad yang menunjukkan pada nisbah itu disebut dengan robitoh. Lidalalatihi, karena menunjuknya lafad ad-dal, alan nisbati atas hubungan, ar-robitoti yang mengaitkan apa nisbah, bainal juz'aini di antara dua bagian. Di antara dua bagian artinya maudhu dan mahmul. Kenapa lafad yang menunjukkan pada nisbah itu disebut dengan rabithah? Karena lafad ini yang menunjukkan adanya keterkaitan, adanya hubungan antara maudhu dan mahmul. Misalnya yang disebutkan nisbahnya, lafad nisbahnya atau rabithahnya. Zaidun huwa qaimun. Huwa di sini posisinya sebagai rabithah namanya.
sebagai robitoh, yaitu lafadz yang menunjukkan adanya hubungan antara maudhu dan mahmul. Dan robitoh ini dibagi dua. Warrobitoh tuh, dan adapun robitoh imma ghairu zamani, ada kalanya ialah ghairu zamani. Maksudnya lafadz tidak menunjukkan pada waktu, seperti kahwa, seperti lafadz huwa fi qaulina di dalam perkataan kita Zaidun huwa qaimun. Huwa di sini disebut dengan robitoh ghairu zamaniyah. Kenapa? Karena huwa ini hanya menunjukkan adanya keterkaitan antara dan maudhu dan mahmul dan tidak mengandung pada zaman dan tidak menunjukkan pada zaman. Au zamaniyatun, atau zamaniyah kakana, seperti lafaz kana. Fi qaulina di dalam perkataan kita kana zaidun qaiman. Kana zaidun qaiman. Di dalam ilmu mantik kana ini disebut dengan rabithah. Huwa di sini di dalam contoh ini disebut dengan rabithah. Kana di sini di dalam contoh kana zaidun qaiman itu disebut dengan rabithah. Sementara zaidun disebut dengan maudhu dan qaiman disebut dengan mahmul. Nah, kana ini disebut dengan rabithah zamaniyah. Kenapa? Karena kana ini menunjukkan adanya keterkaitan antara zaid dan qaiman dan ini disertai dengan menunjukkan pada waktu. Karena ini kan menunjukkan pada waktu madho, ya, pada masa lampau. Karena zaidun qaiman, ada siapa zaid, qaiman ialah berdiri. Nah, karena ini menunjukkan pada robito, pada adanya keterkaitan antara zaid dan qaiman dan disertai zaman di waktu lampau. Artinya terjadinya hubungan antara qaim dan zaid ini terjadi di masa lampau. Karena itu, karena ini disebut dengan rabithah zamaniyah. Dan di dalam ilmu mantik, huwa yang menjadi rabithah ini dan kana yang menjadi rabithah ini disebut dengan adat. Disebut dengan adat atau huruf, ya. Huruf bukan fiil posisinya. Ini berbeda ketika nanti kita belajar di dalam ilmu nahwu. Walam yadhkur, dan tidak menyebutkan al-musannifu siapa musannif, yaitu Nazim, pengarang kitab As-Sulam Al-Munawwarah, ar-rabithah pada rabithah. Tidak menyebutkan rabithah. Yang disebutkan oleh musannif hanya dua saja, yaitu maudhu dan mahmul. Kenapa tidak disebutkan? Li adami luzumihima, karena tidak adanya melekatnya rabithah fil qadhiyati di dalam qadhiyah. Kenapa musannif tidak menyebutkan rabithah? Karena rabithah ini tidak mesti ada di dalam qadhiyah hamliyah. Kadang rabithah ini hanya ditunjukkan oleh jumlah kalimat. Misalnya zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini rabithahnya tidak ada. Cuman nisbahnya ada. Nah, nisbah ini ditunjukkan bukan dengan rabithah, bukan dengan lafadz, melainkan ditunjukkan oleh susunan kalimatnya. Susunan dari mubtada dan khabarnya kalau di dalam ilmu nahwu. Nah, demikian penjelasan mengenai 3 bagian yang menyusun qadhiyah hamliyah ini, yaitu maudhu, mahmul, dan nisbah. Hanya saja yang disebutkan oleh Nazim, yaitu pengarang kitab As-Sulam Al-Munawwarah, hanya 2, yaitu maudhu dan mahmul. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.